Sahabat Shalom, Sahabat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati. Sudah baca belum kitab sucinya? Sudah. Balik lagi pagi ini, hari yang diberkati Tuhan. Siapkan catatan, mencatat apa yang disampaikan nanti. Jangan sia-siakan sisa hidupmu. Karena Tuhan sudah memberikan 6 hari yang lain untuk melakukan kegiatan. Ialah hari 7 inilah. Kau terima berkat-berkat surgawi. Karena engkau melakukan firman, karena engkau mengikuti sahabatnya, menguduskan sahabatnya. Perkataan Tuhan itu, dia tidak pernah akan menariknya. Dia akan memberkati orang siapa saja yang menguduskan, yang mencintai akan sahabatnya. Balik pagi ini bersama-sama kita membaca isi kitab suci ini. Terambil dari 2 Samuel 24 ayatnya 18 sampai ke 25 saja. Sekali lagi 2 Samuel 24 ayatnya 18 sampai ke 25. Satu orang membaca. Pada hari itu datanglah Gad kepada David dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Yahweh di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu." Lalu pergilah David sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Yahweh. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab David, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Yahweh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada David, "Baiklah tuanku raja mengambil dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja." Arauna berkata pula kepada raja, "Kiranya Yahweh Tuhanmu berkenan kepadamu." Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Yahweh Tuhanku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu David membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu dengan harga 50 sikal perak. Lalu David mendirikan di sana mezbah bagi Yahweh dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Yahweh mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Apa yang kita baca hari ini mendirikan mezbah. Pergi dirikan mezbah di sana dan juga korban. Kalau kita baca dari atasnya, dari 1 sampai ke 18 itu ada kesalahan yang dilakukan oleh namanya Raja David. Suruhlah panglimanya Yoab itu untuk menghitung namanya bangsa Israel. Mungkin saja ada ketakutan Raja David ini, sehingga suruhlah panglimanya untuk menghitung namanya bangsa Israel. Itu bukan perintah Tuhan. Apa yang dilakukan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita baca itu dari atas sampai 18 itu, atas perbuatan tadi yang tidak disuruh oleh Tuhan, dilakukan oleh Raja Daud, akhirnya apa? Ada 70.000 orang mati kena sampar, kena penyakit menular. Bayangkan aja, ada atas perbuatannya beliau ini, ya. Mungkin dia rasa takut sudah karena bangsa Israel ini makin banyak gitu. Akhirnya dia suruh itu. Tuhan tidak mau menghitung karena ada rasa takut. Ya.
hitung, akhirnya belum selesai semuanya, akhirnya apa? Kena tula lah saudara ya. Itu kena tula, akhirnya ada 70.000 orang itu, ya, mati sia-sia. Makanya saya mengatakan kalau orang pemimpinnya salah, yang berdampak nanti ya pengikutnya. Makanya hati-hati loh. Makanya saya mengatakan seorang pengkhotbah itu saudara harus memahami kitab suci, itu. Supaya dia memahami kitab suci itu harus dipelajari. Kalau engkau salah dari mimbar, di depanmu pasti salah juga. Akan dia ikut, dengan sendirinya dia akan ikut. Akhirnya apa kan? 70.000 orang loh saudara. Ini harus dicatat baik, direnungkan lagi. Akhirnya di bawah adalah Nabi Gad ini menyuruh untuk pergi ke tempatnya apa? Tanahnya Araunah. Araunah itu di mana tanah yang dimaksud? Di Yerusalem. Ya. Mari kita selidiki kitab suci ini. Ya. Coba bayangkan aja, pergilah, padahal kalau dipersembahkan itu di bukit apa? Di Gibeon saudara. Ya. Jadi kebiasaan mereka, karena pada waktu zaman Raja Daud itu apa, bait suci itu belum ada di Yerusalem loh saudara ya. Jadi ada di Bukit Gibeon. Penjelasannya kalau saudara baca nanti 2 Tawarik 21 ya, 1 Tawarik 21 ya. Ketemu di situ ya. Bahwa tabut itu ada di Bukit Gibeon. Jadi sekarang Tuhan menyuruh ke tempatnya Araunah. Coba bayangkan aja tempatnya Araunah, saudara, ini bukan orang Israel. Jadi Yerusalem ini nama lainnya dulu, namanya sebelum nama Yerusalem itu namanya Yebus. Jadi Yebus ini pemiliknya ada namanya Araunah saudara. Pergilah di sana, kita sudah mendengar tadi, akhirnya dia pergi ke sana. Luar biasanya juga Araunah ini saudara, dia luar biasa juga ya. Dia datang, dia sujud, dia menyembah ya. Akhirnya kenapa Tuhan datang ke tempat hambamu ini gitu kan? Saya mau datang di sini, saya mau persembahkan persembahkan pada Tuhan. Ya, saya mau tempatmu ini, saya mau dirikan mezbah untuk persembahan kepada Tuhan. Akhirnya kalau kita baca tadi, ini Araunah ini luar biasa juga loh saudara ya. Dia benar-benar dia ikhlas. Dia memberikan namanya tanah ini, Yerusalem ini kepada Raja Daud. Dia memberikan dengan gratis Tuhan, saudara ya. Jadi kalau kita baca tadi itu, dia memberikan dengan gratis. Bukan tanah saja dia berikan gratis, termasuk juga itu loh, ada lembu-lembu itu, ada sapi itu untuk persembahkan di mezbah. Ya, ini perkataannya seorang Araunah. Wah, luar biasa ini Araunah saudara. Tapi apa jawabannya? Jawabannya beliau, nama Raja Daud itu tidak mau namanya gratis. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau di hadapan Tuhan tidak ada gratis loh saudara. Dia tidak mau gratis. Dia mau beli harga pasar. Ya, jadi dia mau beli harga pasar, dia tidak mau kurang-kurangi. Ya, jadi berapa ratus? Ada 600 sikal 600 apa? Bukan sikal ya. 600 sikal kan? Ya. Coba. Jadi dia beli loh saudara, pakai emas. Jadi dia beli harga pasar. Ya, dia tidak mau mempersembahkan kepada Tuhannya itu gratis. Jadi ingat baik-baik ya, Yerusalem itu dibeli, ya, bukan dirampas. Kalau dia mau saja tadi dia ambil gratis kan, karena dia seorang raja. Ya, ingat baik-baik ya, ya, tanah Kanaan itu tanah perjanjian saudara. Ya. Coba, seorang Raja Daud tidak sewenang-wenang, ya, milik orang lain yang ada di situ, ya, karena dia ini orang Yebus, bukan orang Israel, ini ada orang Kanaan itu, tapi dia beli saudara. Ini luar biasa loh saudara. Padahal
Kalau kita baca mundur ke belakang, dua tawarik 5 ayatnya berapa? Ayatnya 6 sampai ke 10 ya. 2 Tawarik 5 ayatnya 6 sampai ke 10 sangat jelas itu bahwa yang merebut namanya, yang menaklukkan namanya Yebus atau Yerusalem ini adalah Daud, saudara. Ya? Sorry, maaf. 2 Samuel ya. Jadi 2 Samuel 5 ayatnya 6 sampai 10. Tolong satu orang dibaca supaya ini jelas loh saudara, dicatat loh ini ya. Bayangkan aja itu yang merebut itu adalah Raja Daud. Ya, ini yang tadi yang kita baca tadi ini, pemilik Arauna ini. Tapi lucunya dia beli gitu loh, ya. Padahal dia sudah rebut sana melalui peperangan, dia rebut namanya Yebus ini atau Yerusalem ini. Tapi anehnya pada waktu ketemu Arauna kan dia bayar ini saudara. Dia tidak mau gratis. Dia sudah menaklukkan ini. Coba satu orang baca. 2 Samuel 5 ayatnya 6 sampai 10 yang keras. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari, orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kala orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud sebab Yahweh Tuhan semesta alam menyertainya. Makanya dikatakan sampai sekarang itu namanya Yerusalem itu kota Daud. Karena dia yang menaklukkan. Jadi melalui peperangan loh saudara, peperangan seru loh saudara ya. Pada waktu direbut namanya Yerusalem ini tidak langsung dia menerima begitu saja, melalui peperangan saudara. Sekalipun diolok-olok sama dia, nggak mungkin lu bisa masuk di sini, nanti orang buta akan lawan sama situ gitu. Akhirnya dia taklukkan ya. Jadi dia situlah tempatnya namanya Raja Daud. Jadi Sion itu nama lainnya ada Yerusalem nama lainnya Sion. Ya. Jadi disitulah Raja Daud ya, melalui tadi penaklukan kepada namanya orang-orang Yebus. Ya. Tapi yang kita baca ini aneh, ya, mengenai luar biasa. Jadi raja ini bukan raja sewenang-wenang. Ya. Saya yakin juga lah Arauna ini awal-awalnya dulu mungkin tidak mengenal Tuhan. Saya melihat antara Arauna dengan orang-orang Gibeon ya, itu sama loh saudara ya. Kalau kita baca di sana Yosua bin Nun itu ya, orang-orang Gibeon mereka datang itu kepada orang Israel itu ya. Akhirnya orang-orang Gibeon itu mereka melayani Tuhan itu sebagai penimba air, kayu kan gitu. Makanya namanya Bait Suci itu ada di Bukit Gibeon saudara ya. Jadi ada orang-orang pada waktu itu mereka nerima namanya orang-orang Israel ini masuk namanya tanah perjanjian tadi itu ya. Tanah perjanjian ini yang mengalah pada waktu itu, yang menerima baik-baik dulu adalah namanya orang Gibeon ya. Coba saudara, jadi orang Gibeon ini luar biasa pekerjaannya mereka. Pekerjaan mereka sehari-hari itu ada di Bait Suci ya, karena mereka lah yang menyediakan kayu maupun air ini kan ya. Termasuk ini yang saya lihat orang Yebus ini namanya Arauna ini ya, dengan tulus dia berikan itu, ambil saja Tuhan ya, dirikan saja mezbah di situ. Itu juga loh ada loh korban-korbannya, silakan dipersembahkan kepada Tuhannya. Coba saudara merenung ini saudara ya. Ini tanah perjanjian ya, kepada nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka adalah namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Mari nanti kita selidiki, benar nggak ini dijanjikan ini? Ada tulisan. Jadi kita ini bicara namanya isi kitab suci loh saudara. Bukan sejarah, itu sejarah yang buku-buku sejarah yang ditulis yang bukan
orang Israel. Jadi sejarah ini yang kita baca hari ini, yang kita belajar hari ini dari isi kitab suci loh saudara ya. Jadi harus catat ini supaya punya pemahaman yang benar, ya kan? Jadi ini hari ini mengenai namanya tanah perjanjian, tapi dia beli gitu loh. Jadi Yerusalem ini bukan gratis, padahal dia sudah taklukkan, tapi dia beli, gitu kan? Nah ini harus direnungkan, ya. Direnungkan baik-baik. Akhirnya apa? Siapa yang membangun namanya Yerusalem ini? Siapa yang membangun di tempat itu, bait suci tempat itu? Siapa yang membangun? Ada yang tahu? Siapa yang membangun? Adalah anaknya bernama Salomo, saudara. Ya. Jadi akhirnya tadi dia beli, dia persembahkan di situ. Ya. Jadi tabut itu belum di situ, ya. Jadi belum dipindahkan ke situ, saudara. Masih ada namanya di Gibeon, Bukit Gibeon, ya. Ada di sana. Jadi dia persembahkan tadi supaya namanya Tula ini tidak berlanjut, saudara ya. Jadi dia persembahkan situ, dia beli ini Yerusalem, dia beli loh saudara ya. Ini ada catatannya di sini, ya. Tadi yang sudah dibacakan tadi 2 Samuel 24 tadi sudah dibaca tadi. Jadi Yerusalem itu dibeli loh ya. Nah, ingat baik, catat ini. Dibeli namanya Raja David. Jadi dibeli ini dari, kalau kita hitung ya, dari zaman Mose sampai itu zaman David itu kurang lebih. Jadi kurang lebih ya 400 tahunan. Ya. Jadi 400 tahunan itu ya, dibangun namanya bait suci ini. Yang membangun siapa? Adalah Salomo. Salomo bangun tempat tadi yang dipersembahkan tadi itu. Tempatnya Arauna, 1 orang. 2 Tawarik 3 ayat 1. 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Yahweh di Yerusalem, di Gunung Moria, di mana Yahweh menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat yang ditempatkan Daud, yakni di tempat mendirikan Ornan orang Yebus itu. Jadi didirikan namanya bait suci ini yang dia beli dari namanya Arauna. Jadi bukan gratis, bukan dia rampok di situ saudara, bukan. Ini dia beli, akhirnya anaknya namanya Salomo ini bangunlah bait suci di situ. Nah, disitulah bait suci ini ditaruh saudara. Sesudah selesai itu dibangun, ya kan? Selama berapa? Bangun bait suci berapa tahun? Kurang lebih ada 20 tahun loh saudara ya. Jadi dibangunan bait suci itu selama 20 tahun. Ya. Jadi 20 tahun loh saudara ya. Kalau kita baca namanya 1 Raja-Raja 9, ya. 1 Raja-Raja 9 ayat 10. 1 Raja-Raja 9 ayat 10. Setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yakni rumah Yahweh dan istana raja. Coba, lama sekali loh saudara. Jadi membangun bait suci dengan tempat kediamannya ini, istananya ini sudah selama 20 tahun. Ya. Coba kan, selama 20 tahun loh. Jadi paslah namanya pada waktu pembangunan namanya bait suci ini, bangun bait suci itu dari kitabnya Mose, waktu kitab Taurat itu ditulis sampai zamannya namanya Salomo ini, ya, itu 480 tahun loh saudara ya. Jadi 480 tahun. Coba satu orang baca 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja 2 Raja-Raja 6 ayat 1 coba. Supaya kita tahu loh ini. Jadi dari Mose itu sampai kepada Salomo bangun namanya bait suci di Yerusalem ini tadi yang dia beli tadi ini itu 480 tahun. Baca. Pada suatu hari berkatalah rombongan Nabi kepada Elisa, "Coba lihat tempat tinggal kami di dekatmu." Coba apa? Sorry maaf benar gimana? Salah melulu. 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja 6, maaf.
tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Misraim, pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Zif, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Yahweh. Coba. Jadi ini dari namanya zaman Moses sampai kepada Salomo itu 480 tahun. 480 tahun loh saudara. Ya. Kalau kita tambah tadi selama pembangunan 20 tahun berarti tahun 500 saudara. Ya. Baru namanya bangun namanya bait suci, ya. Bikin namanya tembok keliling, ya. Ya. Pada waktu zaman Salomo saudara, ya. Jadi Salomo, jadi nama-nama dikembalikan yang benar, ya. Ya. Dikembalikan yang benar. Jangan salah loh, ya. Jadi Salomo. Ya. Salomo lah yang bangun namanya bait suci, termasuk juga istananya, ya. Bangun dari emas loh saudara, ya. Ya, kalau kita baca selanjutnya sampai namanya Raja Seba itu, Ratu Seba, mungkin dari Ethiopia ini, ya. Jadi Ratu Seba, ya, yang datang kepada Salomo itu untuk mendengarkan hikmatnya itu ada namanya Ratu Seba. Ratu Seba ini asal dari namanya Ethiopia, ya. Sampai dia liatin yang dia bangun itu, dia kagum betul, ya. Istana, cara-cara pelayanannya, hamba-hambanya Salomo itu sampai namanya Ratu ini Seba. Jadi Ratu Seba ini tidak kawin sama Salomo, ya. Jadi ingat baik-baik, ya. Ratu Seba itu tidak kawin sama Salomo, hanya datang saja bawa emas dan lain sebagainya untuk mendengarkan hikmah Salomo. Ya. Habis itu kalau saudara baca namanya satu raja-raja sana 10, itu Ratu Seba namanya, ya. Akhirnya pada waktu bincang-bincang, akhirnya Ratu Seba kembali ke negaranya. Jadi tidak kawin sama Salomo. Kalau ada di luar sana, oh nanti kawin sama Salomo dengan Ratu Seba, itu nggak tahu lah sumbernya dari mana. Nggak boleh kita ikut-ikutan, ya. Ya. Jadi dibangunlah, ya. Kurang lebih itu sampai selesai itu dari Mose itu sampai kepada Salomo ini kurang lebih itu 500 tahun, ya. Bangun namanya istananya Salomo maupun bait suci tadi. Akhirnya kan dia pindahkan Salomo ini dari namanya Gibeon tadi masuk ke Yerusalem ini, saudara. Mari kita hitung nanti dari dia bangun namanya Salomo ini sampai dia dihancurkan. Mari kita selidiki kitab suci ini, ya. Sampai dihancurkan itu kurang lebih dari Salomo ini sampai kepada penghancuran oleh Nebukadnezar itu kurang lebih 300-an tahun, ya. Jadi kalau kita hitung nanti dari namanya Mose sampai penghancurannya namanya bait suci ini kurang lebih lah, ya. Kurang lebih itu 700 tahunan, ya. Ya 800 tahun lah kurang lebih, ya. Itu Yerusalem yang dibangun oleh Salomo ini dihancurkan. Tapi pada waktu dibangun tadi, ya, di Yerusalem ini kan sudah diperingatkan juga kepada namanya Salomo, ya, ingat ya apa yang kau bangun di sini, tempat yang aku pilih ini, Yerusalem ini, tempat aku pilih ini, hati-hati, nah, ingat baik-baik, ya, jangan sampai melupakan namanya Tauratku, jangan sampai juga melupakan aku. Kalau sampai nanti melupakan Taurat, tinggalkan Taurat, tidak mengenal aku, makanya apa yang kau bangun ini akan saya hancurkan. Ini diperingatkan memang, ya, karena memang Yerusalem ini pilihan Tuhan, ya. Jadi bukan Daud, ini kan Daud saja melalui hikmat saja lah yang diterima dari Tuhan. Akhirnya dia belilah namanya Yerusalem ini yang tidak gratis tadi, bangunlah bait suci. Tapi pada waktu selesai dibangun ini dari emas, ya, sudah diperingatkan pada namanya Salomo. Tuhan itu memperingat Salomo, jagalah baik-baik, ingat baik-baik, jangan sampai melanggar perintahku atau meninggalkan namanya Tauratku dan tidak mengenal aku lagi, ya. Kalau sampai terjadi, makanya saya akan hancurkan ini yang kau bangun. Coba baca satu orang, namanya 1 Raja-Raja 9 ayatnya 1 sampai ke 9. 1 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai 9. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Yahweh dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Yahweh menampakkan diri kepada Salomo
untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Yahweh kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuatu dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku, maka Israel akan menjadi hiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Dan rumah ini akan menjadi reruntuhan, sehingga setiap orang yang lewat akan tertegun dan bersuit dan berkata, apakah sebabnya Yahweh berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Yahweh Tuhan mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari tanah Misraim, dan sebab mereka berpegang pada ilah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Yahweh mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Coba saudara, bayangkan aja, ini sudah diperingatkan kepada namanya Salomo. Beritahukan kepada namanya bangsa Israel supaya jangan sekali-sekali meninggalkan Tauratku dan melupakan aku. Kalau sampai nanti terjadi seperti itu, makanya apa yang kau bangun ini akan dihancurkan. Mari kita buktikan yang benar gak akan dihancurkan. Berapa tahun dari perkataan tadi ini yang kita baca tadi sampai dihancurkan ini, Yerusalem ini berapa tahun? Saya sudah menghitungnya, itu kurang lebih 300-an tahun, 300-an tahun. Karena waktu dirobohkan tadi ini yang dibangun namanya zamannya Yeremia. Zaman Yeremia itu raja terakhir namanya Sedekia, Jadi namanya Nebukadnezar yang menghancurkan. Yang menghancurkan namanya Bait Suci yang dibangun oleh Salomo atau yang dipilih oleh Tuhan ini. Yerusalem itu pilihan Tuhan loh saudara, pilihan Tuhan, hanya melakukan saja perintah Tuhan ini kepada namanya Raja Daud ini, Jadi namanya Yerusalem ini pilihan Tuhan, tercatat dalam isi kitab suci ini. Kalau engkau baca namanya 2 Tawarik 6 ayatnya, 2 Tawarik 6 ayat 1 sampai 6. 2 Tawarik 6 ayat 1 sampai 6. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Yahweh telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sorry. 2 Tawarik 1 Tawarik 6. Coba 2 Tawarik 6. Pada waktu ini zaman Rehabeam ini. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Yahweh telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang coba 1 Tawarik 6. Saya lupa. Anak-anak Lewi ialah Gerson. Kita tinggalkan itu. Jadi namanya Yerusalem ini pilihan Tuhan, Jadi Yerusalem ini pilihan Tuhan. Bangunlah namanya Bait Suci ini, saudara, Bangunlah Bait Suci ini oleh namanya Raja Salomo. Tapi tadi sudah diperingatkan, jangan sampai melanggar perintahku dan jangan sampai mengingat melupakan aku. Kalau sampai terjadi nanti, itu tidak akan ada lagi nanti, akan dirobohkan ini. Makanya kalau orang bertanya, kenapa sih kok tidak ada lagi Bait Suci? Seperti contohnya zaman kita ini kan sudah tidak ada Bait Suci, kan sudah tidak ada Bait Suci. Kenapa seperti itu? Karena mereka meninggalkan
maupun namanya tidak mengenal Tuhan lagi, saudara. Ini bukti loh, ya, dicatat loh di dalam ini, ya, dicatatlah. Sejarah mencatat ini bukan buku tulisan manusia. Ini dicatat oleh namanya isi kitab suci lah, ya, mencatat di dalam ini bahwa Yerusalem itu memangnya pilihan Tuhan, ya, pilihan Tuhan itu, ya, dan dibangunlah namanya Bait Suci ini, ya. Kenapa saya mengatakan ini namanya Yerusalem itu pilihan Tuhan? Karena namanya tanah Kanaan ini dijanjikan namanya kepada orang Israel. Jadi tanah Kanaan ini adalah tanah perjanjian, ya. Perjanjian kepada siapa? Ya. Dicatatlah kitab suci ini, tanah perjanjian itu perjanjian kepada namanya Abraham, ya. Makanya saya mengatakan tadi, kalau ikuti namanya sejarah atau namanya Taurat itu, karena namanya tanah Kanaan ini tanah perjanjian, ya, tanah perjanjian kepada nenek moyang mereka yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub ini. Tapi kan tadi kan sudah kita baca tadi, tapi Daud itu membeli gitu loh, ya, tidak gratis tapi membeli dengan emas, ya. Berapalah, ya, mungkin juta-jutaan juga lah kalau kita hitungin zaman sekarang ini kan begitu, ya. Ya. Tanah perjanjian ini, tanah perjanjian kepada namanya Abraham, satu orang. Supaya orang mencatat ini, ya, ini kita mencatat saja isi kitab suci loh, ya. Jadi kita mencatat isi kitab suci ini, bukan buku sejarahnya manusia. Jadi ini kitab suci lah yang kita bicara hari ini, isi kitab sucinya, ya. Supaya orang benar-benar jelas itu. Kalau kita bilang tanah perjanjiannya, ada nggak dalam kitab suci? Ditulis yang dicatat, memang dicatat di dalamnya, ya. Misalnya, dicatat di sana pertama sekali ini dijanjikan kepada namanya Abraham. Kalau kita baca namanya Kejadian 12, ya, Kejadian 12 ayatnya 6-9. Kejadian 12 ayatnya 6-9. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Yahweh yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Yahweh dan memanggil nama Yahweh. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Inilah yang dicatat namanya isi kitab suci ini. Ini tanah perjanjian ini diberikan namanya kepada namanya. Makanya Abraham itu bukan orang Kanaan, ya. Jadi Abraham ini aslinya dari Mesopotamia, ya. Kalau Mesopotamia itu kan ada mungkin di Irak sana, ya. Jadi dia dari sana itu disuruh namanya ke sana karena dijanjikan kepada namanya Abraham. Ini ada catatannya. Jadi kita ini bukan mengada-ngada, ya. Dan ini ada dicatat dalam kitab suci ini, diberikan namanya Abraham dan keturunannya. Mari kita lihat nanti dijanjikan tanah perjanjian kekal nanti. Mari kita telusuri kitab suci ini. Marilah kita baca kitab suci ini supaya kita gak gagal paham. Kalau kita bicara namanya tanah perjanjian, kalau tidak ada catatannya ya kita nggak usah ngomong gitu loh, Ini ada catatannya, maupun juga Kejadian 13 ayatnya 14-18. Kejadian 13, ya, ayatnya 14-18. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Yahweh kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan.
Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Diberikan tanah ini sampai selama-lamanya, kekal namanya saudara. Jadi harus tahu namanya selama-lama. Kata kekal itu, kata lain kekal itu namanya selama-lamanya saudara. Ya. Jadi kekal atau selama-lamanya sama artinya. Ya. Jadi diberikan ini tanah Kanaan ini kepada keturunanmu sampai selama-lamanya, itu namanya tanah perjanjian. Ya. Diberikanlah nenek moyang mereka. Makanya saya mengatakan kalau dia ikutin, ya, Taurat tadi ini, nggak usahlah dia beli ini kan, tinggal dia ambil aja. Apalagi orangnya kan sudah diberikan dengan cuma-cuma kan, gitu kan. Tapi nggak mau ini rajanya. Yang jelas tadi diberikanlah kepada keturunannya sampai selama-lamanya. Maupun juga Kejadian 15 ayatnya 7 sampai 21. Ini dicatat loh ya, dicatat baik-baik ini bukan nggak gampang loh ini. Ya. Ini jaraknya dari Abraham itu sampai ke Daud ini itu ratusan tahun. Ya. Coba baca Kejadian 15 ayatnya lagi firman Yahweh 7 sampai 21. Lagi firman Yahweh kepadanya, akulah Yahweh yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Yahweh, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Yahweh kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Yahweh, dipotong dua lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Yahweh kepada Abraham, ketahuilah dan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap betas suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Yahweh mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, pada keturunanmu lah kuberikan negeri ini mulai dari sungai Mitzraim sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Kan sangat jelas di sini kan? Ya, ini perjanjian loh saudara. Sampai-sampai bilang keturunan keempat, maksudnya kalau kita baca selanjutnya ini dari tadi sampai kepada terakhir sana pasal 50 kan apanya Yakub itu kan pindah ke Misraim saudara ya. Pindah ke Misraim sana selama 400 tahun loh saudara ya. Jadi 400 tahun kemudian baru mereka pulang lagi ke tanah perjanjian yang memimpin pada waktu itu adalah Mose. Mari kita lihat nanti benar nggak gitu loh. Jadi kitab nubuatan ini saudara luar biasa ya. Dia bilang ya, nanti keturunan keempat atau 400 tahun ya. Nanti kamu kembali lagi ke sini gitu loh ya. Coba, jadi pada waktu kembali lagi itu dengan perkataan Tuhan tadi kalau kita hitung-hitung ya, benar 430 tahun mereka keluar dari Misraim, kembali lagi tempat tadi Abraham loh saudara. Mari kita lihat nanti benar nggak ini. Jadi kitab nubuatan yang kita pegang ini luar biasa loh saudara ya. Itulah perjanjian, tanah perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya kekal namanya. Ini harus juga digaris bawahi nanti. Ini apanya Kejadian 17 ayatnya 78. Ini harus digaris bawahi ini ya.
Kejadian 17 ayatnya 7 sampai 8. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Kita mau bantah apa di sini? Siapa yang membantah ini? Kalaupun ada orang-orang, itu sudah diganti-gantilah, Taurat itu sudah nggak asli lagi, sudah diganti-ganti. Silakan aja dia ngomong, ya. Tapi sudah dicatat di sini bahwa tanah Kanaan itu sudah diberikan namanya keturunan Abraham itu kekal sampai selama-lamanya. Makanya kalau saudara baca tuntas namanya satu raja-raja Kejadian 17 ini, ya. Kejadian 17 ini saudara, itu diadakan perjanjian. Makanya ada namanya perjanjiannya sunat. Apa sih maksud kenapa disunat? Ya. Kalau kita selidiki kitab suci ini, baru kita tahu kenapa disuruh sunat. Supaya mereka ini tidak kawin campur saudara. Ya. Tuhan perintahkan kepada Abraham itu supaya tidak kawin campur. Contoh, misalnya Yakub. Ya. Yakub itu tidak ambil orang Kanaan. Beda dengan kakaknya bernama Esau. Esau itu kawin orang Kanaan, tapi Yakub itu kawin sama anak omnya saudara. Ya. Makanya diberikan namanya perjanjian sunat, supaya nanti yang dihasilkan, ya, dari benih-benih itu tadi supaya tidak campur. Ya. Kenapa ini memang dipisahkan dari bangsa lain? Karena memang ini dipersiapkan bangsa ini menjadi bangsa apa? Bangsa imamat dan bangsa rajani saudara. Sehingga ada namanya sunat ini supaya tidak campur saudara. Karena dia nanti akan menjadi namanya bangsa rajani dan bangsa imamat. Karena tertulis di sana kalau kau baca Keluaran 19 ada ayat 6, coba. Keluaran 19 ayatnya 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Coba kan, dia akan jadi imam, dia akan jadi makanya dilarang sekali, berulang-ulang dipesankan orang Israel supaya tidak kawin sembarangan. Ya, itulah janji. Makanya harus baca lengkap namanya Kejadian 17 ini. Ya. Bagaimana Abraham itu ada namanya perjanjian antara tuh akan diberikan namanya tanah Kanaan itu tempat dia tinggal pada waktu itu kekal saudara. Ya. Ini tidak ditambah-tambahin saudara. Ya. Ini kalau orang-orang ini mendengar ini mungkin di luar sana nafsu benar saudara. Ya. Seolah-olah itu zaman itu saja. Dia tidak membedakan namanya sampai selama-lamanya atau kekal. Ya. Coba kan disingkat itu kekal. Selama-lamanya sama dengan kekal. Mungkin orang tidak membedakan itu. Lanjut lagi. Ya, Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Kejadian 26 ayat 1 sampai 5. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi kepada Abimelek raja orang Filistin itu. Lalu Yahweh menampakkan diri kepadanya serta berkata, janganlah pergi ke Misraim. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepada engkau dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Coba saudara. Akhirnya diberitahukan lagi kepada anaknya Abraham bernama Ishak ini saudara, ya. Coba kan, ya. Tinggallah negeri ini yang dijanjikan kepada Abraham, dan nanti negeri ini akan jadi milikmu dengan keturunanmu sampai selama-lamanya saudara. Ya.
Ini dicatat isi kitab suci ini, tanah perjanjian ini bukan mereka bukan Abraham itu datang di situ perang, bukan, saudara. Dia datang itu ikutin perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan, pergilah tanah Kanaan. Aku akan berikan tanah Kanaan itu menjadi perjanjian kekal, saudara. Ya, dengan keturunanmu, ya. Lanjut. Kejadian 28 ayatnya 12-22. Kejadian 28 ayatnya 12-22. Maka bermimpilah ia di bumi yang didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Tuhan turun naik di tangga itu. Berdirilah Yahweh di sampingnya dan berfirman, Akulah Yahweh, Tuhan Abraham nenekmu dan Tuhan Yitzhak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Tuhan itu, pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikannya itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Tuhan akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Tuhanku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Tuhan. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersyukur kepadamu. Coba sejauh hari itu sudah diperlihatkan pada ini Yakob ya, bukan Ishak ya, ini Yakob ya. Bagaimana Yakob pada waktu itu dia lihat ya, dia lihat itu ada tangga yang kelang di sana, ada malaikat turun naik, saudara. Maka dia bilang begitu dasnya, tidak lain tidak bukan ini adalah pintu surga. Yang dimaksud itu adalah Yerusalem. Jadi jauh-jauh hari ini sudah diperlihatkan kepada Tuhan. Makanya Yerusalem itu pilihan Tuhan, saudara. Ya. Ingat baik-baik ya. Ini dicatat kitab suci ini, dijanjikan kepada ketiga orang ini. Ya. Abraham, anaknya Ishak, dan cucunya namanya apa? Ya, Yakub. Pada anaknya Ishak itu ada 2 orang loh, saudara ya. Ada 2 orang. Mereka kembar. Pertama bernama Esau. Jadi namanya Esau ya. Ingat baik-baik. Nama itu harus kembalikan yang benar. Ya. Kalau kau tidak kembalikan benar, pasti suatu saat lo kepancing, terseret lo, saudara. Makanya kembalikan nama-nama benar, nama-nama ini, nama yang benar. Ya. Misalnya dia namanya Yitzhak, ya, pakai Y, Yitzhak. Namanya Yakob, namanya Yakob. Ya. Jadi kembalikan nama-nama benar ini. Kalau kau kembalikan nama benar, ya, situ tidak akan terseret nanti ajaran-ajaran yang coba-coba. Karena banyak sekali kan ajaran-ajaran yang mengacaukan dia, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik, tanah perjanjian ini Tuhan sendiri, ya, yang memberikan kepada namanya Abraham dengan keturunannya. Terakhir juga ini kepada Yakub. Kejadian 35 ayatnya 9-15. Jadi terakhir ini, karena memang terakhir ini dari kejadian itu kan ada 50 pasal, saudara ya. 50 pasal. Ini pesan terakhir juga kepada namanya Yakub ini. Yakub ini bagaimana nanti akan diberikan namanya tanah perjanjian itu. Baca. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Tuhan menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Tuhan kepadanya, namamu Yakub, dan sekarang namamu bukanlah Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Tuhan menamai dia Israel. Lagi firman
Akulah Tuhan yang Maha Kuasa, barang cuculah dan betapa banyak suku bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu yang tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Tuhan telah berfirman kepadanya Betel. Jadi ini sudah dipesankan saudara, ya, kepada namanya Abraham dengan keturunannya, kekal namanya. Gak ada namanya perjanjian sementara saudara. Jadi harus dicatat baik-baik ini. Tanah perjanjian adalah Kanaan ini, Yerusalem itu pilihan Tuhan. Ya. Disitulah Tuhan berdiam saudara. Ya. Makanya kalau kau baca namanya Yesaya 2 di sana kan, ya, suatu saat nanti manusia yang ada di kolong langit akan dihakimi di situlah saudara ya. Suatu saat nanti, ya, kalau kau baca Yesaya 2 di sana, ya, itu Sion atau Yerusalem. Ya. Itu siapa ini yang membawa ini? Ya. Pesan apa kepada namanya Mose ini? Sesudah namanya Yakub tadi, ya, berjalanlah waktu kurang lebih itu 430 tahun, ya, kan memang 430 tahun mereka ada di tanah Misra, mereka beranak cucu, tapi tadi kan sudah diberitahukan tadi itu. Kalau kita baca tadi Kejadian 15 tadi, ya, bangsamu nanti akan ada di sana 400 tahun, tapi keturunan yang keempat itu akan kembali lagi ke tempatnya Abraham. Siapa yang kembalikan, siapa yang memimpin ini? Adalah Moses saudara. Kalau kau baca Keluaran 3, supaya jelas ini dicatat. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8. Keluaran 3 ayat 6 sampai 8 yang keras. Ini Mose ini juga nggak ada pikir-pikirannya awal ini untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Misraim. Ini diutus oleh Tuhan, ya. Padahal Mose ini bukan dia ada di Misraim, tapi ada dia di Midian, ya, tempat mertuanya dia ini, Mose ini, ya. Baca Keluaran 3 ayatnya 6 sampai 8. Lagi ia berfirman, Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub. Lalu Mose menutupi mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. Dan Yahweh berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Misraim, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Misraim dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madinya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Periz, orang Heri, dan orang Yebus. 17. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Misraim menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Periz, orang Heri, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madinya. Coba, inilah tadi yang dijanjikan Abraham, Ishak dan Yakub ini. Mose lah yang memimpin ini kembali lagi ke tanah Kanaan saudara. Karena mereka selama 400 tahun, 430 tahun, Mose lah yang menuntun bangsa Israel ini menuju namanya tanah perjanjian saudara. Ya, Mose lah yang menuntun saudara. Ya, Mose lah yang memimpin ini selama 40 tahun di padang pasir saudara. Ya. Dengan segala persoalan, ya. Jadi tidak Mose ini tidak langsung disuruh tadi langsung masuk tanah Kanaan saudara. Mereka ada di padang pasir selama 40 tahun. Mereka muter-muter di situ saudara. Kenapa mereka muter-muter di situ? Ya. Kalau kita baca lengkap kitab suci ini manusia ini, Israel ini saudara ya, pemberontakan dengan pemberontakan, ya. Ya, pemberontakan dengan pemberontakan kepada Tuhan. Tapi karena Tuhan ini ingat perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, ya, bangsa ini tetap ada loh sampai sekarang ini, ya. Luar biasa loh ini, memang bangsa satu-satunya.
Dia luar biasa memang bangsa satu-satunya ini. Ya. Kenapa saya mengatakan dia luar biasa? Karena memang saya baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Makanya saya sudah bilang sudah 184 kali saya baca ini kitab suci ini. Luar biasa lah bangsa satu ini. Ya. Lanjut. Keluaran 13 ayatnya 5. Ya, supaya kita urut-urut ini, supaya kita tidak asal ngomong, ya. Keluaran 13 ayatnya Apabila Yahweh ayat 5. engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Heli, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang melimpah-limpah susu dan madu-Nya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Coba kan, jadi Tuhan sendiri apa yang sudah janjikan dulu kepada Abraham, pergilah, tuntulah bangsa ini, ya, menuju namanya tanah perjanjian ayat 11 tadi. Apabila kau telah dibawa Yahweh ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu. Ya. Jadi kalau kita baca selanjutnya dengan persembahan dan lain sebagainya kan gitu kan. Ini tanah namanya tanah perjanjian gitu loh kan. Tanda perjanjian itu ada aturannya nanti. Makanya perlu sekali namanya Taurat ini. Ya. Hukumnya Tuhan Taurat itu kekal adanya. Ya, supaya bangsa Israel itu teratur lah kan begitu ya. Kalau kita baca lengkap tadi ini Keluaran 13 ini ya. Ulangan 6 ayat ini, perhatikan Ulangan 6 ayat 10-11. Ulangan 6 ayat 10 sampai 13 sampai 13. Ulangan 6 ayat 10 sampai 13. Maka apabila Yahweh Tuhanmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila kau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Misraim, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Yahweh Tuhanmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan meninggi namanya setelah engkau bersumpah. Coba saudara, kalau kau sudah sampai nanti tanah yang dijanjikan itu, ingat loh perintahku ini jangan kau lupa-lupakan ya. Kalau kita baca selanjutnya di bawah ayat 25 sana, kalau kamu menjadi benar harus kamu ikuti perintah Tuhan ya. Kalau tadi yang kita baca tadi ini Kejadian sana, bagaimana namanya Abraham itu patuh pada perintah Tuhan saudara ya. Memang pada waktu itu belum ada kita ya. Tapi itu kan melalui mulut sudah ya. Coba. Tapi dia patuh, bayangkan aja misalnya dari Irak sana disuruh di sana kan mau kemana. Tapi dia patuh saja saudara ya. Saya tidak akan meninggalkan gitu. Saya akan janjikan, saya akan berikan tanah ini kepada keturunanmu sampai selama-lamanya. Jadi apa juga yang kita baca ulangan tadi ini, ingat baik-baik loh ya. Jangan sampai kalau kau sudah sampai ke sana nanti di tanah Kanaan, ini kan pada waktu ditulis ulangan ini Moses belum masuk tanah Kanaan saudara. Ya. Jadi belum masuk, masih ada daerah Moab. Ya. Jadi ingat ya, namanya Moses ini tidak masuk tanah Kanaan, makanya pelajaran kitab suci yang benar, gitu aja kan. Ingat baik-baik ya, kalau kau sudah masuk di sana nanti tanah yang dijanjikan, ini perkataannya Tuhan sendiri. Dari mulutnya namanya Moses ini sampaikan kepada orang Israel, jangan sampai melupakan Yahweh, jangan sampai melupakan juga firman-Nya. Ya, kalau kau sudah sampai nanti tanah perjanjian loh saudara ya, perjanjian itu kekal. Lanjut ya. Ulangan 31 ayatnya 78. Ayat 31 ayat 78. Ini tanah perjanjian loh yang kita catat hari ini, yang kita bicarakan ini ya. Lalu Moses memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka,
Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya, sebab Yahweh dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ya, jadi Tuhan yang akan menyertai engkau sampai namanya yang dijanjikan, namanya Abraham tadi ini. Ya. Makanya perkataan terakhir sekali namanya Mose ini, karena memang Mose ini tidak masuk tanah perjanjian, tapi Tuhan hanya memperlihatkan saja. Nah, pergi saja ke gunung sana, lu lihat saja yang dijanjikan Abraham, Ishak dan Yakub. Habis itu engkau tidak masuk, mati di situ. Ulangan 34 ayatnya 1 sampai 5. Dicatatlah ini saudara ya, supaya kita ini punya pegangan gitu aja. Ya. Kemudian naiklah Mose dari latahan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang ditentangan Yeriko. Lalu Yahweh memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Yahweh kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Mose hamba Yahweh itu di sana di danau Moab sesuai dengan firman Yahweh. Jadi ingat baik-baik ya, Mose itu belum masuk tanah perjanjian. Kalau ada ajaran di luar sana, ya, yang dia bilang itu namanya Mose itu ada di tanah Kanaan itu lagi itu ada ajarannya juga di luar sana loh saudara, kalau kita dengar di YouTube itu. Aduh. Jadi Mose itu tidak masuk tanah perjanjian. Kenapa dia tidak masuk tanah perjanjian? Halo? Ya? Karena teledor katanya. Kalau kau baca namanya bilangan 20 di sana, kan ketemu nanti. Karena teledor kata-katanya. Apa sih yang teledor kata-katanya? Teledor kata-katanya begini. Hei kamu orang-orang durhaka, apakah kami ini yang keluarkan air dari gunung itu? Itulah yang dimaksud teledor kata-katanya. Makanya mengatakan karena kamu tidak menghormati aku, kamu ini tidak masuk bertiga. Kan bertiga yang dimaksud ada namanya Miriam, Aharon, namanya apa? Mose. Jadi ketiga orang ini tidak masuk. Gitu? Karena kamu tidak menghormati kamu. Jadi sekarang kau naik saja gunung, lihat aja yang dijanjikan, ya. Yang dijanjikan ini kan perkataan Tuhan sendiri. Jadi perkataan Tuhan Yahweh ini suruh naik ke gunung saja, lu lihat saja yang saya janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Habis itu lu mati. Nah, siapa ini yang menuntun bangsa ini? Yang menyeberang namanya masuk tanah Kanaan siapa? Yashua ben-Nun. Ya. Jadi Yashua ben-Nun inilah yang masukin orang Israel itu tanah namanya perjanjian tadi, namanya tanah Kanaan. Namanya Yashua ben-Nun. Ya. Jadi Yashua ben-Nun inilah yang masukin orang-orang tanah karena satu apanya? Yashua 1 ayat 1 sampai ke 9. Supaya lengkap di situ loh saudara ya, supaya jangan gagal paham, makanya perlu itu dibacalah kitab suci ini. Jangan kita ngomong namanya tanah perjanjian, apakah ada pasal ada ayat ada pasalnya. Ini perkataan Tuhan sendiri kepada bangsa namanya Israel ini. Dan bangsa Israel ini memang dijulukin Tuhan itu banyak bahasa tegak tengkuk. Sekalipun tegak tengkuknya dia ini, dia ingat terus namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub tadi itu yang dia bilang kekal. Jadi dia tidak dimusnahkan juga bangsa satu ini. Baca namanya Yashua ben-Nun 1 ayat 1 sampai 9. Supaya lengkap ini. Sesudah Mose hamba Yahweh itu mati, berfirmanlah Yahweh kepada Yashua ben-Nun, abdi Mose itu demikian. Ataupun Mose telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Mose, daripada gunung dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai
yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Mose. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Mose. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Torah ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan kalah hati, sebab Yahweh Tuhanmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apa saudara? Yosua bin Nun, Moses sudah meninggal. Engkau yang memimpin bangsa ini menuju tanah yang sudah saya janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan menyertai engkau. Tapi ingat juga, jangan sampai kau melupakan aku, jangan sampai meninggalkan perintahku. Ini diwanti-wanti. Makanya saya mencatat di jalan, satu-satunya manusia yang tidak cacat itu ada hanya dua. Namanya Yosua bin Nun sama namanya Kaleb bin Yefune. Ada dua orang. Jadi dari Israel ini yang jutaan orang itu yang masuk tanah Kanaan hanya dua orang loh saudara. Moses sendiri dengan saudara-saudara dengan kakak-kakaknya tadi tidak masuk, tapi namanya Yosua bin Nun ini dengan namanya Kaleb saudara. Dua orang loh ini luar biasa. Saya meneliti firman Tuhan selama 23 tahun. Mereka dua ini tidak cacat. Kenapa mereka tidak catat? Ini mereka itu tidak pernah mau sok tahu. Apa yang diperintahkan Tuhan, mereka nurut sekali kedua orang ini. Namanya Yosua bin Nun maupun Kaleb. Dia mengatakan, Yosua, pergilah pimpin bangsa ini menuju tanah yang saya janjikan kepada Abraham, Ishak dan ke tanah namanya Kanaan, saudara. Jadi ini harus dicatat baik-baik, saudara. Sehingga imanmu itu tidak goyah. Kalau ada pun orang nanti yang masuk di yang begini, jangan pengaruh, saudara. Jangan pengaruh. Marilah kita ikuti namanya kebenaran, saudara. Raja Daud itu raja benar kan? Halo? Raja benar kan? Itu kan? Dia raja benar itu. Nurut-nurut ada dia. Coba kan? Hanya kesalahannya tadi itu mungkin manusianya lah mungkin takut juga akan gitu. Aduh, lama-lama gue ini bisa dijegal juga dari raja ini kan. Coba deh hitung-hitung dulu deh. Coba kan dilarang itu. Akhirnya Tuhan marah. Coba kan, bukan marah, sekalipun dibilang kenapa bukan saya saja yang mati? Kenapa bukan keluarga saya yang mati? Kenapa orang-orang yang nggak tahu apa-apa ini kan ada 70.000 kan? Tapi kan Tuhan tetap saja bawahannya yang mati, saudara ya. Memang raja satu ini saya mencatat ini, ya kesalahannya dia tadi ya seperti tadi sama namanya perempuan bernama Batseba itu. Tapi kalau yang lain-lain deh pokoknya namanya Taurat maupun Tuhan Yahweh itu udah segala-galanya deh. Raja Daud ini ya. Jadi itulah catatan di dalamnya. Bahwa tanah perjanjian itu akan diberikan nanti menjadi perjanjian kekal. Amin gak yuk? Begitulah isi kitab suci ini. Sehingga perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub ini, itulah yang diingat terus Tuhan. Sekalipun bangsa ini, Israel ini begitu jahatnya. Begitu jahatnya loh saudara ya, jahatnya. Sesudah Yosua bin Nun, kalau engkau baca nanti di Hakim-Hakim, jahat itu saudara. Satu ini memangnya bangsa dijuluki namanya bangsa Tegar Tengku, bangsa tolol, kan gitu kan. Tapi kalau diingat terus namanya perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub, aduh, mungkin Tuhan sudah elus-elus dada juga saudara ya. Karena sudah berjanjilah kepada namanya Abraham, Ishak dan Yakub ini sehingga bangsa ini tidak musnah dan sampai saat ini dia masih ada. Jadi mari kita lihat
Apa tadi yang sudah dibaca tadi, 1 Raja-Raja 9, kita kembali tadi Raja-Raja 1 Raja 9 tadi ini, dibangunlah namanya Salomo ini di tanah itu, di tanah Moria di situ, di tempatnya tanahnya Arauna tadi ini dibangun situ selama 20 tahun dibangun. Habis dibangun itu Tuhan bilang, ya, ingat lo ya, yang kau bangun ini, ya, udah deh, saya akan benar, nggak masalah, saya ada di situ. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai nanti melupakan firman-Ku dan melupakan aku juga. Kalau sampai nanti melupakan aku ini, tadi 1 Raja 9 ayat 9 sampai 1 sampai 9, robohkan ini. Maka nanti kalau ada bertanya, kenapa sih ini bait suci nggak ada? Karena mereka meninggalkan Taurat dan maupun apa? Melupakan Tuhan. Mari kita buktikan. Kalau saya hitung dari Salomo ini sampai kepada Sedekia itu kurang lebih itu 300-an tahun. Ya, kurang lebih 335 tahun ya. Dari namanya Raja Salomo ini kepada namanya raja terakhir sekali ini namanya Sedekia. Ya. Karena dari Yosia ini ke Sedekia itu kurang lebih itu 23 tahun, ya. Karena pertama, Yoas itu 3 bulan, Yoyakim itu 11 tahun, Yoyakin itu 3 bulan, baru Sedekia itu 11 tahun. Jadi kalau saya hitung-hitung itu dari Yosia itu kepada Sedekia itu kurang lebih namanya 20 tahunan, 23 tahun. Jadi kalau saya jumlahkan itu sampai dari Salomo tadi sampai ke Sedekia itu kurang lebih 300 tahunan. Ya. 300 tahunan itu akhirnya apa? Yang tadi dia bilang ingat baik-baik, jangan sampai meninggalkan Tauratku, jangan sampai melupakan namaku, melupakan aku. Kalau sampai terjadi, ini yang kau bangun akan roboh. Benar nggak? Zaman namanya Raja Sedekia dirobohkan nggak? Halo? Ya, siapa yang merobohkan? Nebukadnezar, saudara. Dirobohkan, saudara. Kalau kita baca di Yeremia 39, ya, baca Yeremia 39 ayat 1 sampai 8, ini benar-benar, saudara ya, apa yang diperingatkan, diwanti-wanti orang Israel ini supaya tidak meninggalkan Tauratnya, supaya namanya tidak melupakan namanya ini, ya, gitu. Tapi mereka tulikan telinganya, ya. Makanya mereka tulikan telinga, mereka telinganya ditulikan, makanya kan dicatat juga apa? Yesaya 6 ayat Yesaya 6 ayatnya 9-10 coba. Sebelum kita baca nanti dirobohkan ini, mereka tulikan telinga loh. Itu dari Salomo sampai kepada Yesaya ini, mereka tuh benar-benar bangsa Tegar Tengku ini, ya, dicatat di situ Yesaya 6 ayat 9-10. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Ini memang kan mereka ini kan makin menulikan telinga, saudara. Mereka tidak menghiraukan. Jadi ingat ya, kalau ada nabi itu jangan berpikir-pikir, ya, ada nabi ini terus bikin namanya ibadah baru, ya, tidak ada. Jadi kalau ada nabi ini untuk memperingatkan orang Israel itu supaya kembali kepada hukumnya tuh Tuhan. Amin nggak itu? Itu yang amin itu pasti dia baca kitab suci, ya. Begitulah isi kitab suci di dalamnya. Makanya terakhir sekali ini ada namanya nabi zaman Yosia, nabi siapa? Nabi siapa? Yeremia. Coba suara mengeras dong. Namanya Nabi Yeremia. Mungkin Yeremia bilang, hei bangsa Israel, hei raja, hei nabi-nabi, hei imam-imam, lu ingat lo, sudah diperingatkan lo di sana itu zaman Salomo lo, ya, itu yang dibangun Salomo ini. Kalau sampai kamu meninggalkan, kamu tidak kembali kepada hukumnya Tuhan, ya,
kamu tidak kembali, kamu tidak mengenal Yahweh lagi, itu nanti akan dirobohkan loh. Tapi mereka tetap namanya menulikan telinganya, saudara. Ya. Kan dicatat tadi apa dari Yesaya itu. Jadi Yesaya itu kurang lebih lah ya mungkin hampir 100 tahun ke Yeremia ini, saudara ya. Coba menulikan telinga sampai zaman Yeremia, saudara. Akhirnya apa? Tadi kan kita baca Yeremia 39 ayat 1 sampai 8 yang kencang. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia raja Yehuda, dalam bulan yang ke-10 telah datang Nebukadnezar raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia dalam bulan yang ke-4, pada tanggal 9 bulan itu, tebalah tembok kota itu, maka datanglah para perwira Raja Babel itu lalu mengambil tempat di pintu gerbang tengah mereka itu ialah Nebukadnezar, pembesar dari Semargir, panglima, dan Nebuchadnezzar, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri meninggalkan kota itu pada waktu malam dengan mengambil jalan taman raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju arah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Nebukadnezar. Raja Babel menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribla, juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdi membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Akhirnya segala-galanya selesai sudah. Dari situ sampai sekarang ini, saudara, penyimpangan demi penyimpangan, saudara, selesai sudah, ya kan? Akhirnya dirobohkan. Tadi Raja Zedekia kan sudah diperingatkan, ya, supaya takluk sajalah kepada Raja Babel, jangan ngelawan lah. Kalau ngelawan nanti berbahaya loh ini, ya, gitu. Tapi raja ini juga tetap menulikan telinga, saudara. Akhirnya apa? Dia melarikan diri, suruh tangkap. Disuruh tangkap, bawa sini, kata Nebukadnezar, bawa juga anak-anaknya, itu di depan raja tuh. Sebelum dibutakan matanya kan ambil dulu anaknya, gorok saja anaknya di depan matanya ini nih, raja Tengku dikata, digorok, saudara, di depan matanya Raja Zedekia ini ambil anak-anaknya digorok, kayak apa tuh? Coba, kalau saya itu anakku digorok, waduh saya tidak tahu lagi, digorok, saudara. Habis itu tidak puas di situ saja, itu bawa dia congkel matanya, congkel aja kedua matanya ini satu ini, dicongkel kedua matanya, saudara. Ini saudara harus merenung ini. Kalau engkau tidak merenung ini, saudara, ya, sia-sialah nanti kamu ini, rugi berat. Renungkan ini, peringatkan berulang-ulang kali supaya mereka kembali kepada hukumnya Tuhan, supaya kembali nama Yahweh, tapi tetap namanya mengeraskan hati, saudara. Akhirnya apa? Tangkaplah namanya Zedekia, congkel matanya. Akhirnya tadi Yerusalem yang dipilih oleh Tuhan jadi abu loh, saudara. Robohkan, habis dicongkel matanya ini, habiskan namanya Yerusalem, dihancurkan, dibakar, saudara. Apakah Tuhan ini tidak tahu? Karena oleh perbuatan mereka ini, saudara, mereka menulikan telinganya, mereka tutup mata, saudara. Akhirnya apa? Hancur, ya? Coba, saudara, ya? Hancurlah. Akhirnya dibuanglah, digaruk semua, sudah selesai semua. Selesai segala-galanya. Makanya kalau engkau baca namanya ratapan itu, habis Yeremia kan ada namanya ratapan. Menangis, saudara. Menangis, menyesal. Tapi itu namanya seperti air yang sudah tumpah, seperti namanya nasi menjadi penyesalan kemudian hari nanti akan dibuktikan nanti, suatu saat nanti akan berakhir dunia ini. Ya. Kalau tetap mengeraskan hatinya ini, ya, tetap saja tidak peduli namanya hukumnya Tuhan, tidak peduli dengan nama Yahweh ini, hati-hati, saudara. Ya. Suatu saat yang saya mengatakan, sering saya ucapkan ini, ada akhirnya zaman ini, akan berakhir nanti. Tapi pada waktu berakhir nanti,
Akan seperti itu zaman Sedekia. Coba kan, tangkap sama dia, congkel matanya. Bukan congkel anaknya, potong aja. Robohkan ini. Ini yang tidak direnungkan sampai saat ini. Akhirnya mereka ini dibuang berapa tahun? Mereka dibuang itu 70 tahun. 70 tahun loh saudara. 70 tahun ini bangsa tertentu tetap saja melawan juga. Siapa yang mencatat ini? Kalau engkau baca namanya Yeskiel sana itu, Yeskiel itu ada 48 pasal saudara ya. Coba zaman Yeskiel dicatat sama mereka ini tegar tengku ini. Karena sering sekali mengingat perjanjian sehingga bangsa ini tetap adalah saudara. Makanya saya bilang bangsa pilihan ini memang susah saudara. Kalau malah benar, gak ada benar-benarnya mereka ini sampai saat ini saya mau beritahukan. Karena ingat sajalah perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub ini, sehingga bangsa ini masih ada. Makanya saya berulang-ulang kali, memang bangsa satu ini dipisahkan dan bangsa lain dibedakan. Makanya kalau kau baca namanya Yeremia 31, sama bagaimana nanti dia akan berdamai sama bangsa pilihannya ini. Kalau kau baca Lukas Yeskiel 36 gitu kan, coba bagaimana ini dia bisa melampaui satu ini. Tapi kalau kita ini kagak ada janjinya, coba bayangkan tanah perjanjian, rumah Tuhan itu yang dipilih, dia kan dari sekian suku itu hanya dipilih namanya Yerusalem, supaya namanya ada di situ sampai selama-lamanya. Tapi bangsa namanya bangsa pilihan tadi Tegar Tenggo, mereka melawan, akhirnya namanya Yerusalem dihancurkan. Akhirnya mereka terlunta-lunta namanya di negeri orang. 70 tahun loh saudara ya. 70 tahun ini kan dicatat oleh namanya Yeskiel ini. Bagaimana tingkah laku mereka ini, bagaimana tingkah lakunya sampai namanya sejaman lah antara Yeskiel dengan Nehemia ini, sejaman lah saudara. Karena Nehemia dengan Yeskiel ini kan dalam pembuangan mereka ini. Hanya Nehemia ini kan bupati lah dia ini, mencatat juga tingkah laku mereka ini. Terus siapa yang bangun namanya yang bangun kembali suruh bangun kembali ini Yerusalem, siapa yang menyuruh? Halo? Namanya Raja Kores. Raja Kores ini saudara, raja yang luar biasa saudara. Jadi Kores ini disuruhlah orang Israel kembali namanya tanah perjanjian, supaya bangun namanya Yerusalem. Halo? Coba Esra 1 ayatnya 1 sampai 3. Esra 1 ayat 1 sampai 3. Ini raja ini luar biasa loh saudara. Karena memang sudah dinubuatkan dia, kalau kau baca di Yesaya sana, Yesaya 34 ya sana, bagaimana nanti Kores itu akan sudah dinubuatkan memang. Jadi Kores ini saudara tidak ujuk-ujuk tapi sudah dinubuatkan. Nanti dialah Kores itu akan membangun Yerusalem. Sedangkan pada waktu dinubuatkan di Yesaya kan Kores mungkin belum lahir saudara ya. Jadi dia mungkin belum lahir. Tapi sudah dinubuatkan di sana. Kalau kau baca di Yesaya sana, Kores lah nanti yang suruh bangun kembali namanya Bait Suci. Coba Esra 1 ayat 1 sampai 3. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Yahweh menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk membenarkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh Tuhan semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Yahweh Tuhan Israel, yakni Tuhan yang diam di Yerusalem. Coba, jadi Kores lah yang membangun saudara, suruh bangun, suruh kembali namanya ke Yerusalem Tuhan. Diberikan hikmat oleh Tuhan itu supaya bangsa ini kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, supaya bangun namanya Bait Suci. Ini Kores ini kan bukan orang-orang saudara.
bukan orang Israel. Dia orang Persia loh saudara. Coba saudara, karena memang sudah dinubuatkan sana, ya. Itu kalau dinubuatkan, kalau kau baca namanya dari Yesaya 44, 5 itu sudah dinubuatkan itu bahwa nanti akan membangun kembali Yerusalem adalah namanya Kores. Ya, Raja Kores kan gitu ya. Dan memang terbukti kitab nubuatan ini benar-benar Kores suruh pulang bangun namanya Yerusalem Bait Suci saudara ya. Habis Kores itu ada tantangan nggak? Ada tantangan nggak? Ada loh saudara. Siapa yang suruh teruskan bangun ini? Dia adalah namanya Raja ini Raja Darius saudara. Raja yang luar biasa yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi Raja Persia ini raja yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Jadi namanya ingat perkataannya. Jadi dicatat ini yang bangun lagi di tempat semula atau di Yerusalem itu kota pilihan Tuhan, tanah perjanjian itu di Yerusalem itu yang suruh bangun lagi, yang teruskan, yang sudah tadi kan masih ada halangan hasil, sudah mungkin Kores sudah meninggal, ya kan digantikan yang lain, ada penghalang di situ. Tapi akhirnya dilaporkan namanya ke Raja Darius, akhirnya Raja Darius suruh selidikilah arsip-arsip itu. Coba dilihat, akhirnya ketemulah surat sana bahwa Kores lah yang suruh membangun namanya apa? Bait Suci. Satu orang baca namanya Esra 6 ayat 1 sampai ke 12 ya. Ini sampai ke 12 harus tuntas ini supaya mencatat ini. Ini ada dua raja ini, Raja Persia ini suruh namanya bangun ini. Luar biasa loh saudara. Tapi perkataannya namanya Raja Darius itu lebih gawat loh saudara ya. Siapa yang mengutak-ngutak nanti ini robohkan apa rumahnya atau apalah bangsanya lah. Coba baca yang kencang supaya pendengar mencatat. Esra 6 ayat 1 sampai ke 12. Yang kencang. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakannya penyelidikan di perbendaharaan di Babel di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ameta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Piagam pada tahun pertama zaman Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Tuhan di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar dari perbendaharaan kerajaan. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Tuhan yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel itu haruslah dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem ke tempat yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Tuhan. Oleh sebab itu, hai Tatnai, bupati daerah seberang sungai Efrat, dan Swetar-Bosnai, serta rekan-rekanmu para penggawa daerah seberang sungai Efrat, hendaklah kamu menjauhkan diri dari sana. Biarlah pekerjaan membangun rumah Tuhan itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Tuhan itu di tempat yang semula. Lagi pula telah dikeluarkan perintah olehku tentang apa yang harus kamu perbuat terhadap para tua-tua orang Yahudi mengenai pembangunan rumah Tuhan itu, yakni daripada penghasilan kerjaan, daripada upeti daerah seberang sungai Efrat haruslah dengan sesama dan dengan tidak bertanggung diberi biaya kepada orang-orang itu. Dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba, jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Tuhan semesta langit, juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian, supaya mereka selalu mempersembahkan korban yang menyenangkan kepada Tuhan semesta langit dan mendorong raja serta anak-anaknya. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyalakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan keruntuhan oleh karena hal itu. Maka Tuhan yang sudah membuat namanya diam di sana, biarlah ia merobohkan setiap raja dan setiap bangsa yang mengacungkan tangan untuk melanggar keputusan ini dan membinasakan rumah Tuhan yang di Yerusalem itu. Aku
aku Darius yang mengeluarkan perintah ini, hendaklah itu dilakukan dengan seksama. Jadi kalau kita hitung-hitung saudara, dari namanya tadi ini, dari namanya Salomo sampai kepada namanya Darius ini kurang lebih tuh 400 tahun. You know? Kurang lebih loh saudara. Darius luar biasa, siapa sekali-sekali yang coba-coba ya mengutak-utak ini ya, biarlah nanti akan dirobohkan, dihancurkan. Wih, luar biasa raja satu ini, Raja Darius ini luar biasa saudara ya. Jadi kedua raja ini, ada Kores dan memang Darius ini memang luar biasa loh saudara. Mereka bukan orang Israel ya, tapi dipakai Tuhan oleh luar biasa. Karena memang saya mengatakan tadi, namanya Kores ini sudah dinubuatkan. Kalau engkau baca namanya Yesaya 44 ayat 28 sana, coba Yesaya, ini kan sudah dinubuatkan. Jadi antara dari Yesaya ini kepada namanya Kores. Jadi Kores ini belum lahir lah saudara ya. Jadi belum lahir lah dia ini. Tapi sudah dinubuatkan nanti bahwa suatu saat nanti yang dirobohkan Nebukadnezar akan dibangun kembali atau anjuran namanya Kores. Coba baca namanya tadi itu. Yang Yesaya 44 ayat 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan mengenanginya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun dan dengan bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Coba, ya. Jadi sudah dari jauh-jauh hari itu sudah dinubuatkan. Jangan berpikir-pikir, pada waktu namanya Yesaya itu Kores sudah ada, itu Kores belum tumbuh, belum juga lahir, ya. Coba kan? Belum ada, tapi sudah dinubuatkan. Makanya kitab yang kita pegang itu kitab nubuatan. Jadi apa yang terjadi kemudian hari itu sudah diberitahukan dulu gitu loh. Ya. Makanya kalau ada orang yang meninggalkan ini, kepercayaan ini, pindah, saya orang paling rugi di dunia. Ya. Coba bayangkan aja, akhirnya namanya yang menyelesaikan pembangunan adalah namanya Raja Darius, saudara ya. Jadi ingat loh perkataan Darius keras loh. Siapa yang menghalangi, robohkan, rumahnya hancurkan dan lain sebagainya. Ya, coba siapa yang menghalang-halangi nanti ini pembangunan ketiga ini saya tidak tahu loh saudara. Makanya saya bilang pembangunan bait suci ketiga nanti, saya bilang bisa ada tawuran nanti saudara. Tawuran nanti mungkin luar biasa loh saudara ya. Jadi harus baca kitab suci supaya kita ini punya pengetahuan gitu kan, supaya iman itu kokoh, teguh kan gitu. Ini berdasarkan kebenaran ya. Jadi yang saya sampaikan ini apa yang saya catat selama 23 tahun gitu kan. Jadi kalau saya ngomong bahwa tanah Kanaan atau namanya tanah Israel ini tanah perjanjian gitu kan, dijanjikan. Makanya kalau ada orang kalau kenapa kalau dia itu bangsa pilihan, kenapa sih mereka bunuh nabi-nabi? Justru ini diperingatkan Tegak Tengku ini, ya, peringatkan melalui nabinya, dibunuhlah nabinya kan gitu kan, ya. Apakah Tuhan mau tidak dimusnahkan? Nah, makanya kalau kebaca nama itu pada waktu orang Israel itu bikin anak sapi zaman Mose, kan dia bilang saya mau musnahkan ini mereka ini. Makanya bilang Mose, ingat loh, hambamu Abraham. Artinya Tuhan itu untuk bangsa satu-satu ini reda lagi loh saudara ya. Makanya saya mengatakan tadi, yang membangun, yang menyediakan namanya bahan-bahan untuk pembangunan bait suci siapa? Raja Daud itu. Waduh, itu waktu mau persiapan pembangunan bait suci itu, Daud itu sudah persiapkan dari tembaga, dari emas, perak, bertumpuk-tumpuk saudara. Jadi anaknya dari Salomo yang bangun, gitu kan? Bahan-bahannya bapaknya yang menyediakan. Makanya saya mengatakan bahwa raja satu ini raja benar, ya? Raja kebenaran. Dialah yang menurunkan Mesias. Kalau kita baca dua raja-raja 8 ayat 15. Kenapa saya mengatakan Raja Daud itu raja benar? Karena memang dicatat dia di situ. 2 Samuel 8 ayat 15. 2 Samuel 8 ayatnya 15.
Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Jadi dialah yang menegakkan adil dan dialah namakan kebenaran itu dialah yang menyuruh supaya benar-benar itu harus mencintai namanya Tauratnya, termasuk perayaan segala macam. Daudlah yang benar-benar melakukan yang sesuai namanya perintah Tuhan. Makanya dia adalah raja kebenaran, saudara. Ya. Kenapa dia bilang raja kebenaran? Karena dia sangat mencintai namanya hukum Tuhan. Makanya saya mengatakan Daud ini memang raja yang luar biasa. Dia jadi contoh. Makanya kalau dari raja ke raja itu tidak sesuai namanya Raja Daud, tidak sesuai namanya yang dilakukan Daud, saudara. Sampai kepada namanya Sedekia ini, ya, tidak sesuai lagi apa yang dilakukan Daud. Akhirnya mereka dibuang dari tanah perjanjian, dilempar ke Babel, saudara. Jadi namanya Raja Daud ini raja benar. Dia yang menegakkan keadilan. Lu adil loh, saudara. Kalau dia mau saja tadi kan dia kan taklukkan namanya Yebus ini atau Yerusalem, dia ambil aja, ya. Udah deh, nggak usah bayar-bayar. Lagi pula yang punya tanah juga nggak usah bayar kan katanya kan. Tapi dia nggak mau. Adil kan? Dia bayar dengan harga pasar, ya. Kalau misalnya berapa hektar ini Yerusalem, ya, misalnya 1 miliar, ya dia baca 1 miliar, dia bayar 1 miliar, dia nggak kurang nggak lebih, karena memang dia tidak mau membangun tempat rumah Tuhan itu, dia nggak mau gratis, ya, karena memang dia Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang kaya pemilik alam semesta, saudara. Jadi dia tidak mau gratis ini. Itu raja benar. Ya. Kenapa saya bilang itu dia raja benar? Karena sangat dia mencintai namanya hukumnya Tuhan. Contoh kan dicatat oleh namanya Mazmur, karena dia pemazmur sendiri itu menyatakan dia juga Daud. Itu dicatat di Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11 yang kencang. Ya, ini Raja Daud loh, ini yang mengatakan ini Mazmur ini, ya. Mazmur 19 ayatnya 7 sampai 11 yang kencang. Karena Yahweh itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Yahweh itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Yahweh itu tepat, menyimpulkan hati, perintah Yahweh itu murni, membuat mata bercahaya. Kata-kata Yahweh itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Yahweh itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upaya yang besar. Coba kan, ini raja besar. Raja besarnya besar, dia bilang Taurat itu lebih manis dari madu, lebih murni dari emas. Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Sampai menurunkan Mesias sendiri pun, Mesias sendiri atau Yesua sendiri pun, aku datang itu bukan meniadakan Taurat, 1 titik 1 iota. Mendingkan langit dan bumi ini lenyap daripada lu hilangkan 1 titik 1 iota ini. Itu kurang apa? Makanya saya mengatakan itu tergenapi juga perkataan namanya Yesaya 6 ayat 9 sampai 10 tadi itu. Ya? Coba kan mereka melihat tapi tidak melihat, mereka mendengar tapi tidak mendengar. Karena hati mereka sudah membatu. Itulah yang terjadi sampai detik ini, saudara. Ingat baik-baik juga. Mungkin sana tidak dicatat siapa pemazmur ini, tapi saya yakin dan percaya Mazmur 119 yang itu ayatnya sampai 176, saya yakin itu dia adalah Raja Daud. Memang di judul sana tidak kelihatan siapa pemazmur ini, tapi melalui kata-katanya saya yakin percaya bahwa Raja Daud lah itu yang mengatakan itu. Ya, kalau Mazmur 119 ayatnya 71-72 yang kencang. Mazmur 119 ayatnya 71-72. Tertindas itu baik bagiku, katanya. Luar biasa loh, saudara ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Yakin dan percaya dia adalah Raja Daud. Tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran. Luar biasa. Kenapa tertindas, saudara? Kurang apa lagi? Ya, peperangan Goliat ini kan yang gede banget, dia hajar, dia matiin, saudara.
membela mati-matian Saul ini, tapi dikejar-kejar saudara. Ini dikejar-kejar bukan 1-2 hari saudara. Selama berkuasa nama Raja Saul ini dikejar-kejar, mau dibunuh, hampir-hampir dibunuh saudara. Sengsara loh saudara, nggak pernah pulang rumah. Ya, coba kan. Dari tempat satu ke tempat yang satu, bukan ada rumah saudara, di padang-padang terbuka mereka tidur saudara, dikejar-kejar. Makanya saya benar-benar firman itu, saya resapin betul, tertindas itu baik bagiku untuk belajar akan kebenaran. Aku sangat mencintai akan Tauratmu lebih daripada emas. Ya ampun, sampai saya merinding itu kalau mendengar-dengar itu saudara. Kalau ada sampai sekarang Taurat itu tidak berlaku, mereka langgar, mereka hilangkan, saya tidak tahu lagi akhir dunia nanti, gitu. Bagaimana penghukumannya mereka ini, ya? Makanya saya mengatakan itu namanya Yesaya 24. Itu baru mulai loh sudah penghukumannya, ya. Ini sekarang penghukumannya sudah mulai saudara, tapi belum puncaknya, ya. Kalau kita baca Yesaya 24 di sana, bagaimana bangsa-bangsa ini merubah namanya hukum-hukum Tuhan ini, ya. Mereka tinggalkan hukum Tuhan ini, mereka bikin hukum sendiri saudara, ya. Ingat baik Pak, peringatan Tuhan itu dia tidak akan menarik kepada namanya bangsa-bangsa, beda dengan satu ini, ya. Coba kan, beda loh saudara ya. Makanya terakhir apa yang dibangun oleh namanya Kores tadi maupun namanya Raja Darius dirobohkan lagi nggak? Halo? Dirobohkan lagi loh saudara. Padahal pada waktu zaman Yosua peringatkan kepada Israel supaya kembali kepada hukumnya, tapi toh pun juga mereka tetap tadi karena sudah nubuatan Yesaya itu. Mereka tertutup matanya, tertutup telinga mereka itu. Berulang-ulang waktu dia ada di bumi, Yahweh itu menjadi manusia. Wah, dia perlihatkan yang luar biasa, tapi mereka tetap saja menutup telinga dan menutup mata, ya. Makanya pada waktu murid-muridnya sebelum disalib, ya, mereka melihat Yerusalem itu, Tuhan begitu megahnya gedung ini. Katanya apa yang kau lihat ini tidak akan ada batu yang di atas batu yang lain. Coba baca satu orang Matitia 24 ayat 1 sama 2. Kau renungkan ini, ya, kau renungkan baik-baik ini, ya. Jangan kau sia-siakan hidupmu ini. Baca itu, ya. Sesudah itu Yosua keluar dari bait Tuhan lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan bait Tuhan. Dia berkata kepada mereka, kamu melihat semua itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Coba saudara, akhirnya apa yang kau lihat, apa yang kau kagum ini akan roboh. Yang merobohkan siapa? Ayo. Bangsa siapa yang merobohkan? Halo? Siapa? Yang merobohkan adalah bangsa Romawi, saudara. Ya. Makanya sudah dinubuatkan namanya di Daniel 7 di sana, baca dengan baik-baik. Siapa yang merubah hukum dan siapa yang merubah waktu? Ya dong? Siapa yang merobohkan ini? 70 tahun kemudian akhirnya namanya Kaisar Titus dirobohkan namanya Yerusalem sampai detik ini. Ingat baik-baik ya. Dirobohkan oleh namanya Kaisar Titus ini, ya. Akhirnya sampai detik ini. Bait suci belum dibangunkan. Ya. Ada janji nggak di dalam kitab suci di dalamnya? Ada nggak janji akan Yerusalem dibangun? Halo? Makanya saya mengatakan kalau engkau baca kitab suci Yehezkiel 36 sampai namanya Yehezkiel 48, ya. Karena memang Yehezkiel ini ada 48 pasal. Tapi kalau engkau baca dari Yehezkiel 36, 37, 38, 39 sampai 48, disitulah nanti akan dibangun namanya Yerusalem. Pada waktu dibangun kembali nanti, makanya ada masalah besar. Maka nanti ada namanya perang besar namanya Armageddon, saudara. Ya, ingat baik-baik ya. Sekalipun bangsa ini dihajar dan dihajar, saudara, ya, dihajar, tetap ada janjinya. Makanya saya mengatakan bacalah namanya Yehezkiel 36 maupun baca namanya Yeremia 31. Ya, Yeremia 31 sangat jelas itu ada 40 ayat. Ya. Ingat loh ya, bahwa memang bangsa ini sudah dinubuatkan akan dibenci.
Sampai sekarang ini, bagaimana namanya bangsa pilihannya tadi ini, yang ada di tanah perjanjian ini, sudah dinubuatkan dari awal sana, akan mereka berusaha untuk melenyapkan namanya bangsa ini, Israel ini, dan mereka ambil namanya tanah perjanjian. Sudah dicatat di sana, Mazmur sebagai terakhir, Mazmur 83 ayatnya 4 sampai 8. Mazmur 83 sebagai terakhir ini, Mazmur 83 ayat 4 sampai 8. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail, Moab dan orang Hagar, Gebal dan Ammon dan Amalek, Filistea beserta penduduk Yurus, juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan Bani Allah. Coba, nubuatan ini benar nggak? Halo? Sekarang kan ada peristiwa kan? Peristiwa antara Hamas dengan namanya apa? IDF. Coba saudara. Jadi antara Hamas dengan IDF itu perang loh saudara. Ya? Coba kan. Sebelum ini kan yang paling getol ini tidak bisa ditutupi lagi. Bangsa siapa? Yang paling getol ini untuk melenyapkan bangsa Israel ini. Yang paling berambisi ini untuk lenyapkan saja bangsa ini deh. Bila perlu lenyapkan, keluarkan dari Israel sana, carikan tempat mana kayak gitu loh. Carilah tempat kosong, taruhlah bangsa ini siapa? Namanya siapa? Siapa? Dekat-dekat Iran siapa? Iran lah saudara. Ya. Coba, Iran ini paling getol saudara untuk melenyapkan namanya bangsa Israel ini. Ya. Coba bayangkan aja saudara. Makanya bangsa ini sudah dari dulu lah dilempar ke Babel, ya, dilempar apanya juga Romawi juga, Garut juga. Tapi bangsa ini nggak habis-habis saudara. Kenapa dia tidak habis-habis? Karena memang tadi kita sudah baca saudara. Kita sudah baca, ya. Jadi ingat ya, yang saya sampaikan ini berdasarkan isi kitab suci saudara. Jadi isi kitab suci yang saya pegang ini tidak menyinggung ke ajaran orang lain. Ya. Kalaupun saya kritik itu, saya kritik orang-orang Kristen. Ya. Ini loh orang Kristen, ini loh firmannya begini, ini loh firmannya begini. Ya. Coba kan, saya tidak mau kritik namanya orang Buddha, Hindu, itu tidak, saya nggak mau, karena memang nggak ada sambungnya. Kalaupun saya kritik itu, ya itu tadi, katanya Taurat sudah tidak berlaku. Siapa ini? Kan orang Kristen ini, coba. Bagaimana lu bertentangan tadi ini yang saya baca? Ya, itu yang saya kritik. Karena memang tidak pernah ada, di dalam tulisannya suruh namanya buang namanya hukum Tuhan ini. Terus suruh ganti-ganti nama ini, kan tidak ada. Itu yang saya kritik. Coba kalau Kristen ini tidak ada sambung-sambungnya namanya Imam Abraham ini, saya juga tidak kritik. Buat apa saya kritik? Ya? Karena memang kitab suci di dalam tidak boleh menjelek-jelekan agama orang lain loh saudara ya. Dilarang loh. Bukan dilarang, memang saya tidak ketemukan. Kalau kita baca dibaca kisah para rasul, jadi ingat baik-baik ya. Ini saya peringatkan juga yang tidak seiman dengan kita ini, ya, khususnya pendengar ini, jangan masuk di sini, ya. Jangan bawa-bawa agamanya, karena di sini pun saya tidak menyinggung agama orang lain. Ini berdasarkan isi kitab suci yang saya pelajari, ya, gitu loh, ya. Apa adanya saya sampaikan, gitu kan. Jadi ingat ya, yang tidak seiman tidak bolehlah, apalagi masuk di sini terus bawa-bawa agamanya, itu namanya memprovokasi, ya. Karena memang khotbah saya ini bukan menyinggung, ini berdasarkan isi kitab suci. Dan isi kitab suci yang saya pelajari ini tidak pernah namanya agama lain itu kafir lah, setan segala, nggak ada, tidak pernah saya ketemukan. Saya ketemukan misalnya kisah para rasul 19. Ya, ayatnya 36-37 itu kan sangat jelas itu. Baca. Halo. Kisah para rasul
19 ayat 36-37. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak pernah menguil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Tidak pernah menghujat dia, mereka tidak pernah menghujat agama orang itu, tidak ada. Karena memang dari Kejadian sampai Wahyu tidak ketemukan, ya. Kalau bilang nanti agamanya lain, oh kami yang paling benar, yang lain kafir, nggak ada, itu tidak pernah saya ketemukan kitab suci ini, ya. Ya tidak ada. Jadi kritik itu bukan kritikan agama lain. Saya kritik itu ya paling tidak orang Kristen lah, kan gitu. Nah orang Kristen itu kalau dia mau saya kritik, terus kalau dia balas, ya tolonglah balas dia pakai pasal dan ayat, jangan katanya gitu loh. Itu yang saya nggak suka. Ya. Kalau kau balas, yang saya sampaikan ini dibalaslah pakai pasal dan ayat, kan enak namanya, kan kelihatan itu, gitu kan? Bahwa orang ini punya pemahaman, gitu kan? Itu yang benar, gitu kan? Jadi mari kau renungkan lagi ini, apa yang saya sampaikan hari ini, kau catat, habis ini dibaca ulang, direnungkanlah lagi. Kalau engkau lakukan apa yang diperintahkan isi kitab suci, pasti engkau selamat. Amin ya. Mari kita